bagaimana merubah masalah itu menjadi berkah. Ya, merubah masalah menjadi berkah. Sebetulnya kalau kita lihat, jadi pengalaman saya, itu ternyata masalah itu tidak ada. Jadi masalah itu ada karena kita memberikan nama masalah. Ya. Jadi dia menjadi masalah karena apa? Kita kasih merek masalah. Setelah saya lihat, saya amati, saya ikuti, saya lakukan, ternyata masalah itu tidak ada. Karena dulu yang tak anggap masalah, itu sekarang ini menjadi berkah gitu. Ya, yang dulu tak anggap masalah itu, tapi ternyata sekarang saya bisa bersyukur, oh, terima kasih Tuhan. Kalau dulu tidak ada itu, saya tidak bisa menjadi seperti sekarang ini. Gitu. Nah, maka sekarang nanti dirubah, apapun yang datang dalam kehidupan Anda semua, itu masih netral. Itu masih netral. Tinggal nanti menjadi apa ya tergantung bagaimana kita memberi merek. Kalau ini mereknya masalah, ya nanti tambah berat hidupnya. Tapi kalau ini mereknya nanti dikasih mereknya berkah, jadi nyaman, jadi enak gitu. Ya, ini rata-rata yang kesini kan biasanya, ini utangnya banyak, rumah mau disita, rumah mau dilelang gitu ya, mau kehilangan rumah itu ya gitu. Nah, kemudian sudah tak ceritakan ya, saya dulu ya ketika anak saya masih kecil ya, saya masih ingat anak saya yang kecil itu SD kelas 1. Saya kehilangan rumah, sekalian ya. Saya pernah kehilangan rumah. Saya kehilangan rumah yang bukan karena kesalahan saya. Akhirnya saya katakan sama istri ya, rumah ini kita jual, tapi saya berjanji ya. Waktu di depan istri dan anak-anak, saya berjanji. Nanti saya akan belikan rumah yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Itu sekalian. Jadi saya melepas sesuatu yang bukan karena kesalahan saya. Dan justru saya tadi dengan legowo tadi, ya dengan legowo karena saya tahu beban mereka juga kan gitu. Nah, anak saya yang paling kecil waktu itu yang ketika saya ingat itu ya saya nggak kuat untuk bercerita sebetulnya. Anak saya yang paling kecil itu nangis tidak mau pindah dari rumah itu. Pak, Aaron nggak mau pindah, Aaron nggak mau pindah. Itu yang buat saya sebagai orang tua seperti diiris-iris, seperti diiris-iris. Ya, yang waktu itu saya menganggap itu sebagai masalah. Tetapi hari ini saya bisa tersenyum dan mengucap syukur Bapak sekali. Saya bisa bersyukur dan saya bisa katakan Tuhan terima kasih dengan kejadian itu. Kalau waktu itu saya masih tetap mempertahankan rumah itu, mungkin sampai sekarang saya masih tinggal di rumah itu Bapak sekalian. Dan rumah saya yang tak jual waktu itu di perumahan, ya, di perumahan. Itu dengan halaman yang sekarang ini besarnya hampir sama. Tapi sekarang ini Tuhan gantikan berlipat-lipat yang jauh lebih besar, jauh lebih baik. Dan jumlahnya juga tidak hanya satu. Yang tadinya saya anggap sebagai masalah. Tapi sekarang ini saya justru bisa bersyukur. Saya bisa bersyukur. Tadi apa yang kuncinya apa? Keikhlasan. Keikhlasan. Ketika kita ikhlas, walaupun secara hitung-hitungan saya lebih banyak yang di sana. Tetapi ada satu hukum, ketika kita melepas, Tuhan pasti mengganti. Kalau kita melepas, Tuhan pasti sediakan gantinya. Maka untuk Bapak Ibu yang siang hari ini punya permasalahan seperti itu ya, yang sudah ada surat dari bank dan lain-lain ya, dirubah aja. Katakan begini, Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau seandainya ini pun terlepas dari hidupku, aku tahu Tuhan sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar, jauh lebih indah dari yang sekarang ini. Ya, tetapi tadi selama kita nanti sudah bisa menerima di dalam hati tadi, kuncinya adalah kenyamanan. Ya, buat hatimu nyaman dulu. Ya, waktu itu ketika saya melepas, saya belajar ikhlas dan saya menguatkan hati saya untuk nyaman tadi. Ya, walaupun yang ketika anak saya tadi nangis tuh hati saya seperti diiris-iris. Nah, dan ketika dalam perjalanan ya banyak orang cerita, oh sekarang Niko bangkrut itu. Nah, kalau dengar seperti itu apa? Kayak luka lama dibuka lagi disiram cuka gitu ya. Tapi saya tetap santai aja gitu.
Saya bangkrut juga tidak merugikan kamu, saya sukses juga tidak minta uang dari kamu. Pikiran saya begitu aja. Inilah hidupku. Tetapi Bapak Ibu lihat sendiri kan saat ini. Dengan tadi saya belajar melepas tadi. Justru Tuhan gantikan ya, saya mendapatkan berkali-kali lipat. Uang saya di daerah Klaten ya, di daerahnya Rendra sana, miliaran bos. Miliaran. Yang dulu banyak orang kata apa kan, oh saya ditipu. Tapi saya ikhlas. Ya. Saya selalu yakin bahwa semua yang saya lepas, pasti Tuhan akan kirimkan gantinya. Tapi jangan berharap ya, bahwa berbagi nanti supaya dapat ganti, enggak. Artinya dengan kita melepas tadi, hukumnya gitu aja. Melepas, kalau kita melepas sesuatu yang baru pasti masuk. Tapi kalau kita belum bisa melepas, jangan berharap yang baru akan masuk. Melepas itu dalam hati ya, dalam hati. Bisa jadi ketika kita sudah melepas itu nggak hilang kok. Gitu. Justru kembali lagi ke kita. Entah gantinya nanti dari mana, entah itu yang kembali atau entah yang lain. Itu caranya Tuhan, nggak usah dipikirin. Yang penting sikap hati tadi. Kalau kita sudah punya sikap hati melepas tadi, pasti yang baru akan masuk. Nah, berkah nanti itu kembali lagi ya syukurin aja kan. Yang penting sikap hati melepas tadi, tidak mempertahankan. Ya, selama ini banyak orang terlalu mempertahankan haknya, gundeli ya. Itu bahasa modernnya apa? Kemelekatan. Terlalu melekat dengan sesuatu, itu nggak bagus. Ya, terlalu melekat dengan sesuatu. Ada satu ayat yang ini powerful ya, saya pun terilham itu ya. Bunyinya begini ayat itu ya. Barang siapa melepaskan nyawanya, dia akan mendapatkannya kembali. Tetapi siapa mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Artinya bicara apa? Nyawa aja kita ini kan nggak bisa mempertahankan ini. Besok kita mau diambil Tuhan, kita nggak bisa nganyang kok. Saya Tuhan, ojo dijupuk sih gitu kan. Sing butuh aku sih oke kan nggak bisa gitu kita. Saya Tuhan, ojo dijupuk sih anakku sih cilik kan nggak bisa. Tapi kalau kita pasrah, melepas tanya pasrah kepada Tuhan tadi. Artinya apa? Tidak ada yang bisa kita pertahankan gitu loh. Tidak ada yang bisa. Hak kita tuh nggak punya hak apapun sebetulnya. Nah, kemarin ada salah satu anak buah saya yang saya kasih perusahaan untuk dia jalankan perusahaan. Dia tanya begini, ini orangnya ada di atas nih. Ya. Pak Niko kok bisa percaya kepada saya begitu saja? Kan kita baru kenal. Pak Niko apa nggak takut kalau saya tipu? Saya jawabnya sederhana, enggak, saya nggak pernah takut. Kalau mau nipu silahkan nipu saya. Kalau kamu nipu saya, itu bukan uang saya, itu uangnya Tuhan. Jadi kalau mau nipu saya, kamu nipu Tuhan. Kan? Saya itu cuma sebagai saluran. Kan? Saya sebagai saluran. Ini kan bukan milik saya, ini miliknya Tuhan. Coba pahami sekarang, apa yang Bapak Ibu ada sekarang ini milikmu, milik Tuhan. Milik Tuhan. Nah, kenapa bawa kundeli? Kenapa bawa kundeli? Apa kalau Tuhan ambil, apa Tuhan nggak sanggup mengganti? Sanggup. Justru ketika kita punya hati lapang tadi, oh hidup nyaman Bapak sekalian, hidup nyaman. Maka saya keluar uang berapapun saya nggak pernah berpikir nanti kalau rugi gimana. Saya nggak pernah nanya ke orang-orang yang ngelola perusahaan. Nanti kalau rugi gimana? Ya, karena saya selalu sadar bahwa uang itu harus bermanfaat. Uang itu harus disalurkan, harus mengalir. Jadi selama ini banyak orang sering mempertahankan, menahan apa yang kita tahan. Ya, nanti dia akan keluar dengan cara memaksa. Ingat-ingat, pernah nggak suatu saat Bapak Ibu ingin memberkati seseorang atau ingin berbagi pada seseorang, tapi nggak segera dilakukan? Tahu-tahu ada musibah, itu pernah nggak? Ayo dileng-eleng yuk. Pernah ya? Karena apa tadi? Sesuatu yang kita tahan, dia akan keluar dengan cara memaksa. Memaksain macam-macam caranya. Nah, kalau udah tahu ini ya udah. Ketika kita digerakkan ya, hati kita mau apapun lakukan aja. Kalau mau berbagi pada orang lakukan aja. Ya, jangan ditahan-tahan. Kalau saya sering sekali punya pengalaman seperti itu. Alasan capek, alasan kelupaan gitu ya, kadang udah diingatkan dalam hati tapi masih nekat. Ya nanti dia akan keluar dengan cara pembelajaran buat kita semua ketika ada masalah dalam hidup kita yang tadinya mereknya masalah ya.
berubah. Ya, bahwa masalah ini adalah berkah buat kita. Pembelajaran. Dalam kita menyikapi, jadikan masalah itu sebagai tamparan dari Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita sadar. Orang itu kalau lagi pingsan, gen sadar gak pakai. Koploki ya, koplai kan baru sadar. Nah, jadi ketika ada masalah datang, tinggal ngomong sama Tuhan, Tuhan terima kasih untuk tamparan ini. Dengan tamparan ini membuat aku menjadi sadar Tuhan, bahwa tidak ada yang bisa aku pertahankan dalam hidupku ini. Ini pun punyamu Tuhan. Ini pun punya. Jadi kalau itu datang sebagai tamparan ya disadari aja supaya Bapak Ibu semua sadar